Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dengan satu konsep, minat dzulumati ilan nur au ila siratal mustaqim. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi tentang Islam KTP. Salah satu cap yang paling tidak senang apabila dituduhkan kepada diri kita yaitu Islam KTP. Pasti kita sangat marah kalau dibilang itu sana yang sandar-sandar Islam KTP, pasti marah. Bagaimana agar tidak disebut Islam KTP? Jawabannya sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara totalitas. Jangan Islam ketika ke masjid bikin gosip di jalan. Jangan Islam ketika sholat malas di kantor, curi waktu di kantor. Jangan Islam seperti itu, tapi Islamlah secara kafah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana berislam secara kafah? Jawabannya juga sederhana, memperbanyak amal, perbuatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pula pertanyaan baru, amalan apa sih yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan inilah yang coba kita jawab pada taklim kita kali ini, amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja saya sampaikan ini, sengaja saya ulas ini untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Apa gerangan amalan-amalan itu? Mulai yang sederhana. 1. Biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhunya. Bapak mau ke kantor, wudhu dulu. Ibu mau jemput anak sekolah, wudhu dulu. Adik-adik sekolah atau teman-teman sekolah mau ke kampus, mau ke sekolah, wudhu dulu. Kemana saja selalu ada wudhunya. Lalu apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? 1 kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Lalu apa yang dimaksud dicintai Allah? Apa keistimewaan yang diberikan orang kepada yang dicintai Allah? 1. Kalau orang telah dicintai Allah, apapun yang dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda jatuh cinta kepada cewek, pacar baru. Kebetulan lagi ceweknya cewek matre, mata duitan. Dia bilang ceweknya, kak, betul kita sayang kak? Betul kak dek? Kandala-kandala kak kalau tidak. Dia bilang ceweknya, kalau betul kita sayang kak, tunjukin rasanya. Belikan saya pulsa yang 50. Tidak ada uangnya sang cowok, terpaksa pinjam duit sama temannya. Ces, pinjam dulu uangmu 50. Bulan depan ku bayar ke 70. Terpaksa minjam duit, untuk apa? Menyenangkan hati sang kekasih. Demikian juga dengan Allah. Ketika Allah telah mencintai bapak ibu, apapun yang bapak minta pasti dikasih. Makanya kalau ada yang tanya sama saya, kenapa saya selalu berdoa, minta, selalu wudhu, kenapa tidak dikasih yang saya minta? Jawabannya, bisa jadi cara kita meminta tidak betul. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, فَإِذَا سَعَلَكَ ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba disimak redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini berarti bahwa ada orang yang mengucapkan amin, menghadap ke atas langit, mengangkat kedua belah tangannya. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Doanya tidak sesuai perotaknya nanti. Misalnya berdoa sambil ngopi, amin. Bagaimana caranya? Kemudian yang dia baca pun dia tidak tahu apa yang dia minta. Coba, berapa banyak orang berdoa selalu pakai bahasa Arab, padahal dia tidak tahu apa yang dia minta. Dia berdoa, dia bilang, Pak Imam doakan saya. Pak Imam baca doa, sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Teman-teman tidak tahu bahasa Arab, Pak Imam juga tidak tahu. Pak Imam katakan Allahumma ghfirli, yang di belakang amin.
waliwalidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dia kira teman-teman di belakang didoakan, padahal ibunya Pak Imam berdoakan. Apa tadi itu artinya itu doa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Kalian di belakang, amin. Dosanya Pak Imam. Waliwalidayya, kedua orang tuaku. Yang di belakang lagi, amin. Orang tuanya Pak Imam. Sudah dikasih amplop, dikasih pisang, dikasih telur, disuruh doakan mamanya kita. Ternyata ibunya Pak Imam dia doakan. Kasihan gitu. Makanya itu kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kata Nabi, silahkan berdoa memakai bahasa ibu. Berdoa itu Pak, bahasa apa saja boleh. Bahasa Bugis, di Mato. Bahasa Mangkasar, Kulenji. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Belanda, Potpordomes. Bahasa Inggris kalau tahu. Daripada bahasa Arab tidak ada tahu. Nanti Nabi dan malaikat, weh bedung, apa maksudmu? Leng di mulut, leng di hati. Itu bisa jadi. Sebab kedua kita berdoa tidak dikabulkan. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan, tapi Allah memberikan doa kita dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Kenapa miskin terus? Allah tahu, oh ini orang kalau kaya sudah berhenti menjadi takmir masjid. Oh ini orang kalau kaya keluyuran saja kerjanya di mall. Alasan ke Makassar rapat, ternyata merapat. Allah tahu mana yang terbaik dengan kita. Nah, inilah keutamaan orang yang selalu ada wudunya. Apapun yang dia minta pasti dikasih Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya setelah dicintai Allah, maka Allah akan menjadi pelindungnya. Contoh sederhana, misalnya Bapak tinggal di sini, dari Jawa ada keluarga datang, saudara Pak, adik kandung, dia ganggu istri kita, apa kita kata? Dek, itu iparmu, istri saya. Kalau kau macam-macam kau usik dia sama kau usik saya, pergi kau, pulang ke Jawa. Lindungi sang kekasih. Kenapa kita lindungi istri? Karena kita cinta kepada istri. Demikian juga dengan Allah. Ketika Allah telah mencintai Bapak Ibu, satu kantor mau memfitnah kita, mau menjatuhkan karir kita, menghalangi kita, tapi Allah yang angkat derajat kita. Yakin satu kantor tidak akan mampu menghalangi karir kita. Makanya biasakan selalu ada wudhu. Teman-teman, mau dicintai Allah, mau dicintai kekasih saja sudah senang ya, apalagi dicintai Allah. Syaratnya gampang, lebih susah syaratnya masuk pegawai PNS. Sederhana syaratnya, biasakan saja selalu ada wudhu. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya serta dicintai Allah, maka insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Contoh sederhana, Bapak dari kantor dihadang kita preman, dia mau jamret kita, dia tarik jurus, kita juga tarik jurus, dia tinju, kita juga tinju. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal saya pelan-pelan. Ternyata usut punya usut, bisulnya dia kena. Iya kan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah, sehingga Allah yang melelahkan tinjunya kena bisulnya. Ini oleh-oleh yang pertama, biasakan selalu ada wudhu. Oleh-oleh yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Sholat duha, bagaimana caranya? Sama saja dengan sholat sunnah yang lain. Bedanya niat dan waktunya. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Jam berapa tidurnya? Biar 10 menit. Misalnya teman-teman tidur jam 11, bangun jam 11 lewat 10 menit, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus jam 3 jam 4 dini hari. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga jam malam untuk sholat tahajud. Kalau duha, niatnya duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 sampai sebelum duhur. Waktu paling bagus jam 9 pagi. Apa niatnya? Usolli sunatat duha, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak tahu bahasa Arab, tidak usah bahasa Arab. Menghadap kiblat saja, berdiri tegak lalu bilang dalam hati, Tuhan, semai sunat duha kayak ini, Allahu Akbar. Boleh. Allah itu tidak bijaksana, tapi maha bijaksana. Karena niat itu sebelum angkat takbir, belum masuk rangkaian sholat. Apa keutamaan sholat duha? Allah membukakan pintu rezeki pada hari itu. Itu ada ulama di Jawa mengatakan, kalau sholat boleh pakai bahasa apa saja. Bagaimana kacaunya salat seandainya kita boleh pakai bahasa masing-masing. Misalnya berjamaah di masjid sini, yang jadi imam kebetulan orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Sulawesi orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu Ta'ala Maluku.
menyusul, itu orang Bugis Pak. Menyusul saudara kita dari Makassar, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karing Allah Ta'ala lumpuh. Sama-sama Allah besar, semua artinya itu Pak. Datang pula orang Toraja, mu'allaf baru masuk Islam, dia takbir pakai bahasa Toraja. Bung Allah Ta'ala tunggu gajah. Selanjutnya saudara kita dari Betawi Majusi, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba Pak, bagaimana kacaunya salat pas seandainya kita boleh pakai bahasa masing-masing. Salat tidak boleh, tapi niat boleh. Karena niat itu sebelum angkat takbir belum masuk rangkaian salat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi perhatian buat penonton sekalian. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.